Hai guys, kali ini kita sudah sampai di kediaman Kapten Sudadi, yaitu salah satu sesepuh dari Desa Kurung. Ingin tahu obrolan selengkapnya? Ayo kita menuju ke rumah beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk, Mbak. Terima kasih. Kecaken nggih penggan nggih. Nggih. Asal campuran ini. Permisi Bapak. Ya, Kami dari BW Channel Klaten. Perkenalkan, nama saya Dita. ya, Saya di sini ingin bertanya-tanya mengenai tradisi gambir sawit. ya. Bisakah Bapak menceritakan sedikit tentang tradisi tersebut? Ya. Yang pertama, ada pertanyaan Bapak. Siapa tokoh yang dimakamkan di Gambir Sawit sini, Bapak? Oh itu. Iya. Ya, itu namanya Nyai Ageng Gambir Sawit. Nyai Ageng Gambir Gambir Sawit. Sawit. Cuman satu saja ya? Nanti ada temennya itu. Ya. Iya, iya. Ya. Coba Bapak, apakah bisa menceritakan kronologi atau kisah sejarahnya, Bapak? Ya, karena saya selaku istilahnya tokoh masyarakat di sini dan setiap tanggal 25 Februari itu sejak kecil sampai sekarang saya belum pernah absen di situ. Iya. Nah, di situ itu ada suatu makam yang namanya dulu tidak bentuk makam, namanya Nyageng Gambir Sawit. Dan menurut cerita Nyageng Gambir Sawit itu cerita ini saya dari tokoh adat, tokoh masyarakat yang ada di Desa Kurung ini, antara lain dia itu adalah seorang penari gambyong dari Keraton Yogyakarta. Iya, Entah tahun berapa tidak tahu, dia bersama temannya ada 4, yaitu namanya Nyai Punding Sari, Iya. Nyai Punding Wangi, Kiai Somo Bimang, dan Kiai Somo Dukun. Dan semuanya mungkin ada di situ, tapi tidak berbentuk kuburan. Oh, baik. Nah, setelah itu, karena perkembangan zaman, mungkin kan kalau Cikal Bakul biasanya makam pertama ya biasanya. Iya, iya. Namun saya tidak tahu, saya kecil itu juga ada makam, dan sebelum itu belum ada pagar, Iya. dan sekarang ada pagar. Nah, sebelum ada pagar itu makamnya Gambir Sawit itu bertempat di depan, mau diunggurkan gitu loh. Iya. Itu bentuknya batu. Nah, batu tersebut itu setelah diduduk, mau dipindah, ini konon cerita ini saya aturkan apa adanya ya. Iya, baik. Itu tahun 49. Tahun 49. 1949 mau dipindah. Nah, mau dipindah ternyata setelah diangkat beberapa orang, Iya. 8 orang tidak kuat. Oh, tidak kuat mengangkat Tidak kuat. batunya ya. Ya, batunya. Nah, akhirnya di sini itu kan ada tokoh adat, tokoh seniman, tokoh budaya yang Iya. tinggi, yang namanya tokoh adat itu Bapak Kiai Warso Dikromo. Oh, Bapak Kiai Warso Dikromo. Dikromo. Terus ada tokoh seniman itu Bapak Raden Prapto Darsono, itu darah biru itu asalnya dari Ngawonggo, terus berestri dengan Kiai sini namanya Budina. Nah, Budina ini juga penari gambyong, juga. ya bisa sinden. Nah, akhirnya ngomong piye iki kok dituduh dileh ora kuat. Terus Mbah Kiai Warso Dikromo itu sama Mbah Lurah ini, Mbah Lurah Toto Suparno itu, Mbah saya ingin sik lawan sik wae rasa diteruske. Sekarang nanti malam saya tirakat di situ, coba saya nanti tirakat. Nah, ternyata setelah tirakat, ternyata yang Mbah Warso Dikromo itu mendapat isyarat saya mau dipindah, tapi harus pakai pari gambyong. Oh, berarti diberi syarat ya untuk bisa seperti itu dipindahkan. Nah, terus Pak Mbak Warso Dikromo, ya Pak Penuhi. penuhi Iya. permintaanmu. Mbak,
Nah, Budina itu kan penari gamblang Iya. juga. Terus lakinya serang galang. Iya. Nah, akhirnya Diwujudkan terus permintaannya tersebut. permintaan. Nah, tahun 49 itu saya kira rasa karo gamblang. Iya. Jadi nesong kene oke seniman ketoprak kok dan gamblongan ketoprak. Oh, jadi dilanjutkan. Lanjutkan ketoprak malamnya itu. Nah, hingga budaya Semarang itu berlaku sampai sekarang. Nah, terus kebetulan pada waktu itu yang namanya Pak Raden Sartono Iya. sama Mbak Warso itu dia itu juga seorang paranormal, supranatural yang luar biasa tahun dulu. Nah, akhirnya nanti kalau kelanjutan besok tahun 50 Ya. malam 25 Sabanan apa itu ketoprakan, terus selanjutnya malam 26 layangan gitu. Oh, iya. Kebetulan kan Mbah Warso punya gamelan, Pak Raden Sartono juga punya gamelan. Iya. Nah, terus setelah itu tahun 50 dimulai bangunan lagi. Setelah itu diberi tempat Nyai Genggam mendirikan bangsa yang besar itu. Iya. Bangsa yang besar itu didirikan tahun 1951. No, 51 Nah, baru didirikan bangsalnya. Ya, biar nanti nggak usah pakai panggung-panggung. Nah, itu dibuat. Kebetulan tahun 51 itu pas hujan abu itu. Iya. Nah, hujan abu dari Gunung Kelud itu pas lahirnya Ibu Sutantina. Ibu Sutantina. Sutantina itu presiden yang konon kemarin itu sudah almarhumah, ya termasuk presiden tokoh besar yang melanglang ke benua Eropa, Amerika. Oh, sampai ke Asia, mancanegara ya, Pak? Nah, itu yang namanya Ibu Sutantina. Ibu Sutantina itu sampai kemarin itu meninggal ya sekitar umur 55 tahun. 55. Ya. Nah, terus akhirnya yang namanya ketoprakan Bambyong sampai ketoprak itu berlangsung hingga sampai sekarang. Nah, siangnya karena memang itu suatu adat tradisi, dulu itu kondangan itu hanya wujudnya sepertinya pakai apa itu ya, tambir kecil-kecil itu. Maka berkembang-kembang sekarang pakai tenong. Oh, dulu tambir-tambir biasa, sekarang sudah berkembang pakai tenong. Pakai tenong, nah itu selalu penuh. Nah, itu biasanya kalau orang sini biasanya timbanan pun nek lunga nang ngandiae nek bakdo ramle lapopone nek ruah mulya. Oh, kalau lebaran nggak pulang nggak apa-apa. Kalau ruahan harus pulang gitu ya, Pak. Nah, kebetulan di sini tuh karena agama belum seperti sekarang, saya tahu persis ini satu desa Kurung sebelah ini ya, itu kira-kira penduduk 1.500 orang itu yang nindak ke sewa sembahyang tuh nggak ada orang 25 tahun ya, karena memang perkembangan agama belum. Dan malah konon orang-orang yang saking percaya dengan Nyai Genggam saya itu, nah itu aku kok wis dulu gambar sawit Pak, aku wis pokoke percaya nek gegeran ora. Jadi merasa dilindungi dengan Nyai Genggam saya. Nah, Nyai Genggam saya itu asalnya dari Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta. Nah, Keraton Yogyakarta itu dia itu seorang penari gamblang keraton. Terus cerita yang kita terima itu dulu di keraton itu istilahnya geger gitu loh. Dia sampai larinya ke sini itu. Bersama teman-temannya tadi. 4 orang itu ya. Jadi ceritanya begitu itu, maka sampai sekarang kebetulan di sini itu ya suatu kebahagiaan tersendiri. Karena Desa Kurung itu
sampai sekarang memerlukan seniman-seniman terutama keluarga dari Raden Prato Darsono, Mbak. Oh, Itu sampai sekarang menurunkan jumlah dalang itu 15. 15 dalang. Dan sekarang jumlah di sini dalang itu ada 16, tapi yang 6 sudah meninggal, tinggal 10. Itu laku semua sekarang. Terus presiden dulu, Tantinah itu Mato Sabdo, terus Anam Suroto, Pak Manto Sudarsono, itu dia mengajak Ibu Tantinah itu. Malah kecilnya, pada waktu kecil, Anam itu kira-kira umur 10-11 tahun. Anam itu sering tidur di Cikabata Gamisari itu. Anam Suroto ya, karena Anam Suroto dengan Bu Dina itu kan jadi keluarga. Iya. Malah itu ini sedikit kan ya, lucu nih. Itu kadang kalau nyuruh kodok itu sampai dimasak di situ. Di rumah Bu Dina itu Pak Anam Suroto itu kalau di sini seperti rumah sendiri. Karena saudara itu antara Pak Prato Darsono dengan Pak Anam Suroto itu keluarga kami saudara. Tadi Anam Suroto itu tidak asing lagi bahwa memang dia menurut pengamatan saya dapat sahabat dari Ngageng Gamisari juga, dan banyak sekali seniman-seniman orang luar desa Kurung mau jadi presiden, mau jadi dalang, banyak yang ngerti di situ. Oh, berarti mengharapkan ingin sesukses itu gitu ya, Pak? Nah, contoh seperti ya ini maaf ini keluar dari saya ya, umpamanya aku kepengen pinter, oh kita tak tirakat di tempatnya Loro Adito. Aku seorang budaya, tak tempatnya Ki Ageng Raden Ngabaya Sodito di Tengging, Ngageng Gamisari lah. Orang-orang dulu kan itu budaya, itu kita hargai karena memang dulu napa itu luhuring budaya, luhuring bangsa itu dulu ana luhuring budaya. Kuncarane bangsa dulu ana luhuring budaya lho ya tadi. Nah, kuncarane bangsa dulu ana luhuring budaya. Mula kados kula saya seperti Mbak Eni terima kasih sekali nanti seperti diteruskan karena ini saya akan duduk mekarke ngembangke murid-murid supaya budaya Jawa yang mungkin sudah agak terpendam bisa kita gali lagi biar bisa berkembang, karena yang namanya unek-unek dunia niku nek tanpa ana agama paribasan kepinyenyet anyep peteng dedet baru dengan nunjang palang kepacuh orang ngerti kiblat, orang ngerti Gusti Allah, orang ngerti manembah niku agama. Sing nek donya mboten nenten budaya paribasan kepinyenyet anyep dedet tanpa greget urip ngambang cemplang, ora nek campur sari, ora nek ketoprak, ora nek wong tirakat, ora wong prihatin. Itu agama dan budaya itu harus seiring, harus saling menghormati perbedaan. Maka dari itu saya selaku kebetulan ya istilahnya sisa-sisa hidup saya, apa yang saya bisakan saya aturkan kepada generasi-generasi yang akan datang. Semoga yang nama budaya itu tidak punah karena memang sekarang itu sudah luntur. Iya, banyak digempur dengan era modern. Ya, wah yang namanya hidup globalisasi seperti ini, Mbak. Maka dari itu kalau bisa ya semuanya itu difilter lah. Iya, disaring. Disaring ya. Jadi di sini banyak seniman-seniman ya, Pak. Ya. Kalau dari dunia pedalangan banyak. Kalau yang dari dunia tari-tarian yang sebagai penerus tari gambyong ada termasuk adik saya juga ada. Masih berlangsung sampai sekarang, Bapak? Ya istilahnya karena bukan untuk apa ya, bukan untuk komersil, profesi. Ya itu kalau ya aku tak melu gambyong neng Gambir Sawit gitu. Jadi untuk acara-acara khusus saja. Jadi termasuk presiden itu ya turunnya Bu Dina tadi. Presiden yoga, wow luar biasa. Banyak sekali. Yang namanya
ini yang hebat nih Tantut, Jarang Tantut Sutanto ya. Pak Tantut ya, Ki Tantut. Itu sudah saya mati sekarang Jarang se Indonesia itu termasuk 5 besar. Iya, sudah melanglang buana. Ya, orang itu juara ke Jawa Timur. Sekarang hidupnya di Jawa Timur di Malang. Ayu Tantut itu sudah luar biasa. Wasito dulu itu ya 6 besar, tapi almarhum. Baik Bapak, tadi Bapak sudah menjelaskan bahwasanya Nyai Gambir Sawit pertama awal mula berasal dari Keraton Yogyakarta, apakah benar? Ya, benar. Iya, kemudian di Keraton Yogyakarta mengalami apa Pak? Kisruh. Geger. Oh iya, kemudian beliaunya lari ke Klaten bersama keempat temannya. Tadi sudah diceritakan seperti itu. Ya, dengan keempat temannya yang bernama Nyai Punding Sari, Nyai Punding Wangi, Kiai Somodiman, dan Kiai Somodigun. Kemudian setelah beliau berlima lari ke Klaten, apa yang beliau berlima lakukan di Klaten, Bapak? Ya, mungkin untuk menyambung hidup, bagaimanapun kan kita butuh makan, butuh biaya hidup lah. Mestinya mungkin karena dia mempunyai apa itu profesi sebagai penari tambang, seniman, dia mungkin di jalan-jalan itu mungkin ya untuk menopang hidup ya mungkin dari situ juga mungkin melakukan apa Pak? Melakukan istilahnya barang. Ya. Oh, zaman dulu barang kalau sekarang itu ngamen. Berarti ya. Dari jalan ke jalan melakukan ngamen ya Pak. Habisan untuk menyambung hidupnya. Kemudian tempat tinggalnya gitu di mana Pak? Ya, tempat tinggalnya kan mungkin saja kalau biasanya ya ini kita tidak tahu kan biasanya Mbak leda itu kalau yang sih kita sudah tahu ya hari ini nginep di sini, besok nginep di sana, nginep di sana gitu loh. Tapi nginepnya ganti-ganti sampai terakhir meninggalnya di sini. Gitu. Oh, meninggalnya di sini. Ya. Jadi makamnya ada di sini. Kemudian Bapak, makam tersebut apakah bersebelahan antara kelima tokoh tersebut? Nah, menurut pengamatan saya bersebelahan, tapi yang 4 itu tidak diberi seperti Nyageng itu tidak, itu ada kiri kanan itu nanti mungkin kalau Mbak nanti di sana kan ada nanti kalau sudah di tempat TKP itu ya. Baik Bapak. Ya. Kalau tadi sudah panjenengan ceritakan mengenai tradisi Gambir Sawit, kali ini saya akan beralih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai upacara kondangan Tenong Sadranan. Itu seperti apa Bapak? Ya, kondangan itu rasa syukur kepada Allah ya, yaitu yang namanya kebetulan yang namanya Kiai Warga Sukomopat itu, yaitu kalau doa itu dia pakai Arab pasah, dia itu doa pakai Arab pasah, maka dia itu memberi keterangan kepada warga, yo jadi gitu kondangan sing kok tak donganane njaluk karo Gusti Allah nengarepe Nyageng Gambir Sawit donga engko muga-muga engko bengi sing do ngenengke mengadakan ketoprakan hiburan selamat ora neng apa-apa. Nah, itu terus pokoknya kaya ngene seperti ini harus dilestarikan sampai akhir zaman. Nah kebetulan kondangan itu makin lama makin berkembang sampai sekarang itu, maka yang namanya yang doa ya Mbah Warga Sukomo untuk pertama kali yang namanya dari Allahumma inna laka rahmatan fid dunya itu Mbah Warga saya tahu sendiri itu. Awal mula gimana Bapak? Ada tradisi kondangan tenong. Tenong itu sendiri apa Bapak? Tenong itu suatu wadah yang dibuat dari bambu, ada tutupnya besar. Nah di dalam itu ada makanan-makanan yang ujungnya piringan ya. Ini di dalam piring itu ada ya buah blimbing, mungkin buah jeruk, roti, kue, kacang, emping, itu ada di atasnya ada ambengan. Ambengan itu cara desa
sego nasi asahan lah. Asahan itu sah itu nasi asahan itu. Nasi asah-asahan. Ya. Asahan. Oh, nasi asahan. Asahan lah itu sebenarnya nasi sah untuk ngesake gitu loh. Nah akhirnya kan nanti setelah itu kondangan ya semua makan di situ sampai dibawa pulang. Karena sudah didoakan ya. Nah, karena sudah doakan ya. Dari awal apakah sudah memakai alat tenong itu Pak? Atau memakai Ya saya karena apa saya belum lahir saya kurang tahu lah. Setahu saya itu saya kira-kira umur 5 sampai 6 tahun kecil saya itu tahu bahwa ibu saya, bude saya itu cuma Mbak Tenong sama itu. Kalau yang agak ekonominya agak baik dia bawa ingkung. Oh, jadi isinya tidak ditentukan. Ya, tidak ditentukan. Nah, sampai kemarin saja saya menyiarkan, Bapak Ibu, yang ini tenangnya sudah, Mbak Sesoknya, Mbak Sahang, tenang, Mbak apa, ngangge besek, ngangge kene, ngangge sambil kene, ngangge sila, kesan pun biar lestari, ya gitu. Walaupun modern, tetapi tetap menjaga tradisi yang ada. Antusias warga Bapak dengan adanya upacara kondangan Tenong Sadranan itu bagaimana? Kalau antusias, ini untuk saat ini dengan tahun-tahun, puluhan tahun, 20 tahun yang lalu sudah beda jauh. Sudah beda. Karena memang sekarang zaman milenial ini kan lain. Sekarang itu karena ya apa ya anak-anak muda sekarang itu kurang ada berminat. Kalau dulu tuh wow, dia tuh yang mana ketoprak Mbak, ketoprak itu hampir ribuan penonton. Sekarang paling-paling hanya 200 sampai 250 penonton. Ya penonton karena memang ini kan memang budaya Jawa untuk wayang ketoprak itu sudah kedoaan karena ya memang zaman milenial ini kan hiburan itu terutama HP itu kan kita maklumi. Prosesi upacaranya itu sendiri diawali dengan adanya apa Bapak? Prosesinya. Itu membentuk panitia. Iya. Panitia ada ketua, sekretaris, bendahara. Nah di situ itu kebetulan di kampus saya juga tadi belum saya jelaskan. Selama 1 tahun Mbak. Iya. Itu ada 3 event Mbak. 3 event. Yang namanya tangga selawe sadran atau ruan atau 25 Saban ini dulu karena itu pencetusnya Bapak Warso Dikromo itu yang bakoni Kiai Warso Dikromo. Setelah Kiai Warso Dikromo meninggal, lah itu terus diteruskan dengan anaknya yang namanya Harjo Mulyono. Lah itu disengkuyung seluruh warga Desa Kurung. Nah seniman-seniman yang hadir dulu sebagian sini tapi mulai sekitar tahun 60-an, 60-an itu seniman itu semua dari luar Mbak. Tidak ada di sini, nggak ada. Seniman ketoprak itu dari luar semua. Terus saya pada waktu itu mulai tahun 70-an karena saya dulu sudah tahun 71 itu saya sudah jadi RT itu saya mendampingi Pak Arjasa Mulyono itu tadi untuk dampingi panitia. Kadang-kadang saya diberi saran-saran itu saya cantumkan di memori saya ini. Nah akhirnya saya sampai sekarang tetap mendampingi lelaki di bangsa Kampung Sawit dan untuk ketoprakan sekarang itu yang memegang putranya Pak Harjo Mulyono. Nah, warga sini itu ada sokongan tuh ya ada yang 5.000, 10.000, ada yang 100.000 aja. Jadi di sini tuh soalnya ya murah meriah Mbak. Iya, seikhlasnya. Seikhlasnya. Tapi kalau kurang itu yang nutup tuan rumah. Soalnya saya itu yang ganti pomo ditutup karo bareng-bareng lah bisa piye. Nah karena tuan rumah masih mampu itu dia siap. Namun selama selama mengadam kesenian itu ada suara nek nggone Mbah Kanjeng itu nek kon amlas yo. Alhamdulillah Mbak belum pernah min Mbak. Belum pernah. Nah terus jadi event kedua Mbak. Event kedua itu yang namanya Suran Muharram ya. Nah itu karena Pak
Prato Darsono dan Ibu Lina itu karena dia itu merasa ya dia itu sebagai dalang kira-kira mulai tahun 64 dia itu ngelar wayang pokoknya lembakonya aku ngeragati aku tapi akhirnya disengkung warga hingga sampai sekarang didukung warganya sekarang. Terus yang ketiga pada waktu tahun 60-an itu malam 25 ketoprak, malam 26 wayang. Nah, akhirnya wayang itu diminta oleh warga Sawit. Itu dibakoni warga Sawit dan didukung oleh warga masyarakat semua. Jadi tanggal malam 26 diganti halal bihalal bakso. Halal bihalal. Nah, jadi itu pada waktu kesenian di Gambir Sawit yang pasti itu pasti. Sabaran 25, terus sawalan kita tanggal 7 atau 8, terus dengan bulan Sura, itu pasti itu. Pasti ada acara. Pasti ada. Tapi apakah di dalam acara-acara tersebut tetap ada kesenian-kesenian yang berkembang di sini? Kemarin ditampilkan lagi Bapak seperti tari gambyong, wayang, ketoprak, semuanya ditampilkan lagi atau tidak? Ya, istilahnya kalau gambyong itu ada yang namanya orang kepengen, wah aku tak gambyong nyageng Gambir Sawit, terus salah satu warga ada lagi, wah ya saya pakai organ tunggal atau apa itu hanya variasi, itu bukan baku. Oh, bukan baku. Bukan baku itu. Ya. Berarti sudah divariasikan ke era modern ya, Pak. Berarti hiburannya bisa diganti dengan organ tunggal atau panggung hiburan. Berarti tidak melulu diisi dengan tari gambyong, ketoprak dan wayang. Seperti itu. Ada campur sari. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang terakhir ini, mungkin bisa Bapak jelaskan. Sampai saat ini Bapak, mungkin dari pemerintah, terutama pemerintah desa, apakah ada keikutsertaan atau sumbangsihnya dalam nguri-uri kearifan lokal budaya Gambir Sawit tersebut Bapak? Alhamdulillah, kebetulan saya selaku tokoh masyarakat juga, ya sampai sekarang saya tercatat sebagai anggota BPD, jadi sejak RT, RW, Komandan Dansip, sekarang Komandan Dansip juga itu saya tahu tentang pemerintah desa. Pemerintah desa selalu berpartisipasi, jadi saya itu yang seakan-akan jalur pemerintah desa dengan panitia itu saya, Pak Lurah ini gini-gini, dorong nanti dia caranya amri HBE gitu. Karena itu sangat hebat, apalagi dulu itu pada waktu bangunan yang bangsa yang terakhir ini sampai itu dari tokoh-tokoh ini mengajukan bantuan dibantu oleh Pak Bupati Sunarno itu sampai sekarang bangunan itu untuk ukuran desa Kurung megah sampai habis sekitar 80 juta. Itu jadi pemerintah desa selalu ikut aktif dalam nguri-nguri budaya di bangsa Gambir Sawit itu, karena ya itu tadi kebetulan saya itu Pak ini begini ya, terus saya sampaikan Pak ini ABE paketan 300-500 nyokong ya. Berarti salah satu sumbangan dari pusat ya Pak itu tadi ya, dari pusat atau dari desa? Yang sumbangan untuk membuat bangsal. Bangsal itu di samping dari seluruh warga masyarakat desa Kurung ya ada yang 25.000, ada yang 100.000, ada yang itu dari kemarin dari Pak Narno sendiri 40 juta lebih. Berarti khususnya dari kabupaten itu memperhatikan bahwa itu termasuk aset juga, aset budaya. Kalau dari desa sendiri Bapak? Ya, desa tetap memperhatikan juga ya, istilahnya setiap salah satu pamong ikut jadi panitia nanti istilahnya memberikan keterangan kepada pemerintah desa di samping saya. Pamong itu ya
Berarti yang ikut berpartisipasi tidak hanya dari pemerintah pusat, pemerintah desa, tetapi juga atas dasar sumbangsih atau partisipasi keikutsertaan warga masyarakat sendiri ya Bapak, yang ikut dengan keikhlasan masing-masing turut membantu ngururi acara tradisi Gambir Sawit tersebut. Terima kasih kepada Bapak Kapten Sudadi. Terima kasih juga kepada Bapak Dwi Raharjo dan Bapak Suramto yang telah mendampingi. Semoga panjenengan sehat selalu. Amin. Acara tradisi ini tetap di hati anak muda dan tidak meninggalkan tradisi tersebut hanya karena gempuran era. Terima kasih Bapak, sekali lagi saya ucapkan. Oke guys, sekian perbincangan kita pada hari ini. Kita lanjutkan lagi di acara perbincangan kita selanjutnya mengenai hal-hal yang baru untuk kita eksplor. Salam BW Channel Klaten. Oke guys, kali ini kita ketemu dengan salah satu tokoh yang ada di Desa Kurung, yaitu beliau Ki Tantut Sutanto. Beliau telah dikenal umum sebagai dalang ternama. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang Mbak. Iya. Ya, saya lihat acara pada siang hari ini acara tradisi tenong Sadranan ya Mbak, ya sadranan. Itu sangat meriah sekali ya, Iya, Bapak. iya, Bisakah Bapak menceritakan sedikit tentang tradisi ini, Bapak? Ya, saya kelahirannya itu baru tahun 78 Mbak. Saya semenjak kecil sudah ada tradisi ini, semenjak saya kecil itu sudah. Ya begini ini harus rebutan seperti itu. Iya. Kalau enggak rebutan enggak bagus, malah enggak bagus. Itu kata pemuda-pemuda atau kiai sepuh-sepuh dulu. Iya. Ini sudah berlangsung lama sekali kok Mbak, lama sekali. Tradisi seperti ini adalah sadranan. Sadranan itu asal mula kata dari serada, yang artinya adalah kita memohon pada leluhur untuk mohon kepada Gusti atau Tuhan Yang Maha Esa untuk leluhur kita. Itu permulaan upacara serada itu pada waktu kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit sudah Prabu ada. Hayam Wuruk itu memperingati 1000 harinya Ratu Kencana Wungu, itu diadakan acara serada. Serada. Nah, serada kemudian menjadi sadranan. Lama-kelamaan melalui berbagai macam peristiwa dan sebagainya menjadi sadranan itu ya, ya Mbak ya. Ya. Terkait dengan tradisi kondangan menggunakan tenong, Bapak. Ya. Apakah sedari dulu sudah menggunakan media tenong? Oh, udah Mbak, udah lama sekali. Ini saksinya nih, bule-bule saya ini semua. Ini adalah bule-bule saya, pendahulu-pendahulu saya ini semua Mbak. Ya, ya sudah ada. Ya, nenek moyang seperti ini. Mencuplik dari sejarah tempat ini Bapak, bahwasanya ada Gambir Sawit. Gambir Sawit. Bapak, apakah bisa menceritakan sedikit tentang beliau? Iya. Kemarin tokoh-tokoh masyarakat dari Desa Kurung atau Dusun Sawit sini, mestinya sudah ada yang diwawancarai dan sebagainya. Saya menambahi aja Mbak. Iya. Ini cerita ini dari bapak angkat saya yang sekarang sudah meninggal dunia, yang asli dari Ponorogo dan kemudian hijrah di Malang. Kemudian saya malah diangkat menjadi anak angkat. Itu aja lah. Anak angkat. Peristiwa itu sebelum tahun 65. Ini saya campur ya Pak, bahasa Jawa ya. Iya, apa-apa, Pak. Malah bapak itu dulu pernah hidup di sini itu hampir 4 tahun. 4 tahun. Iya, kemarin saya datang ke sini tahun berapa itu sama bapak, beliau kaget. Iya. Di sini dulu semua adalah kuburan Mbak, ini Mbak. Oh, makam kuburan, iya. sebelumnya. Katanya bapak ini kuburan.
Kemudian Mbah Warso itu sepuh di sini, mungkin ibu-ibu ini, bule-bule ini ya bisa tahu semua Mbah Warso. Ya, Juru kunci. ya semua. Terus ada ini Mbak, ada pendopo ini. Ini adalah di Prakarsai ini sesepuh-sesepuh. Ya, termasuk Mbah Warso itu sendiri. Bapak bilang, Bapak angkat saya bilang, kalau Mbahnya Nyai Gembir Sawit ini adalah seorang waranggono. Pesinden abdi dalemnya Ratu dari Mataram, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sebetulnya Nyai Gembir Sawit itu adalah nama salah satu apa ya Mbak ya, pangkat atau kalau sekarang apa ya, kalau pokoknya nama keraton, nama keraton abdi dalem bernama Nyai Ageng Gambir Sawit. Sebetulnya namanya bukan itu. Nama aslinya Bapak? Iya, saya nggak berani menyebutkan karena saya sudah diwanti-wanti nggak boleh menyebutkan. Tapi Bapak sudah bilang seperti itu. Dulu belum dibangun ini Mbak, ini semua balik kuburan. Bapak berada hidup di sini, hidup di makam Nyai Ageng Gambir Sawit ini 8 dino. Kalau orang 8 dino itu berarti 35 hari. 35 hari. Ya, itu sejarahnya Mbak. Kemudian banyak sekali waranggono itu entah dari Jeporo, entah itu dari Karanganyar. Almarhumah istrinya Pak Mantep yang bernama Pak Mantep Sarsono yang bernama Ibu Suwarni dulu sering sekali rawuh ke sini, spiritual di sini dan sebagainya. Makanya di sini banyak sekali Mbak tercipta waranggono atau seniman-seniman yang nguri-uri budaya itu di desa Kurung khususnya Sawit ini adalah banyak sekali. Dulunya kalau Kurung itu jarang yang tahu Mbak. Kalau Kurung pasti situ. Itu sebelahnya Mas Makful itu Kurung itu. Kalau sini belum dikenal ya. Sawit namanya. Sawit. Di sini itu Sawit. Kurung itu baru-baru saja bernama sebutan Kurung gitu loh Mbak. Sebetulnya sini Kelurahan Kurung. Ya, tapi yang terkenal Kurungnya itu ada Kelurahan Cetan. Kurung Kidul dan Kurung Lor. Tapi tidak punya Kelurahan Kurung. Kurung lah, Sawit ini di bawah kekuasaan Kelurahan Kurung, tapi terkenal di sana-sana namanya Sawit. Ya, itu ya. Itu Mbak. Itu sekelumit yang bisa saya ceritakan masalah Nyai Ageng Gambir Sawit ini. Beliau waranggono gitu aja. Saya untuk ke depannya saya tidak berani menyebutkan karena ya nek ngomong do percaya nek ora. Tetap kembali ke Sang Pencipta. Kita di sini hanya uri-uri kebudayaan Jawa agar tidak punah. Kemudian tradisi untuk uruan tanggal 25 dan adanya ketoprak ini juga Mbah Warso yang mengadakan yang memperkarsai ya Pak ya, yang memperkarsai itu Mbah Warso dan bapak-bapak sepuh sini, tapi yang di depan Mbah Warso. Ini dulu kan ada Linggayoni nih Mbak, ini Linggayoni di sini. Itu ada di utara makam. Itu namanya Linggayoni. Linggayoni. Di Linggayoni itu lambang kehidupan. Di sini ada kehidupan pasti ada Linggayoni itu. Nah dulu di utara situ Mbak, di utaranya makam ini. Tetapi untuk diangkat ke sini setelah ini dibangun itu enggak mau Mbak. Susah. Wow, banyak sekali yang angkat enggak bisa. Sampai diangkat dengan gerobak. Kalau orang gerobak itu pokoknya seperti angkutan zaman dulu lah. Itu sampai Mbak, enggak kuat sampai putus asnya itu Mbak. Alhasil bisa ke sini Bapak? Itu Mbah Warso itu punya dikasih ilham mau dibawa ke sini asalkan diberi gambyongan. Gambyongan tarian. Ya, tarian gambyong itu yang gambyong itu mbah saya. Namanya Bundinah itu terkenal di sini ya, yang gambyong mbah saya. Salah satu gambyongan kemudian itu diangkat 3 orang bisa. Yang pada dulunya itu enggak bisa diangkat beberapa orang dikasih gerobak. Putus itu. Gerobaknya. Iya, gerobaknya. Nah, itu diberi gambyongan. Nah, untuk menalurikan, untuk melestarikan budaya itu, gambyongan itu, kalau sore sebelum pentas ketoprak pasti ada acara gambyongan dulu. Ya Mbak itu. Itu sekelumit tentang cerita masalah Nyai Ageng Gambir Sawit dan cerita adanya tanggal 25 rumah adanya sadran di sini itu Mbak.
Berarti jika nanti malam diadakan ketoprak, Iya. otomatis sebelum acara ketoprak ada gambiongan. Iya, ada gambiongan dulu, ya pasti Dan ada. yang mementaskan Bapak? Oh, saya enggak tahu nanti siapa, saya enggak tahu. Tapi dulunya keluarga dari mbah-mbah saya itu ada bule dan sebagainya, kakak saya. Iya. Sekarang terserah siapa yang Oh. mau gambyong, dan itu nanti banyak sekali yang nanggap memberikan uang itu, saweran itu dengan dengan kata-kata sak dasaro pedusku ki sing loro mau niki loro terus dadi mari gitu lho. Sak dasaro nazar. Oh, nazar. Iya, banyak sekali. Nanti coba ya lihat saja nanti. Kok banyak sekali. Nah itulah sedikit cerita dari Nyai Gambir Sawit dan adanya Sadenan ini. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas Ya. waktunya. Ya. Semoga acara di Gambir Sawit ini tetap berjalan dengan lancar. Amin. Tetap banyak yang berantusias untuk mengikutinya. Amin, amin, amin. Ya, Tetap ya. anak muda tidak melupakan budaya Ya. Jawa. Ya, Terima ya. kasih Bapak, Ih, Ibu ih. atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai guys, itulah tadi sedikit perbincangan kita dengan Ki Tantut Sutanto. Semoga menjadikan pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih Ibu. Ya, ya, terima kasih ya Mbak ya. Oke. Ya. Terima kasih Ibu, Bapak.